Others yang saya cintai dan saya sayangi di pagi hari yang berbahagia. Jadi gini, apabila seorang itu menikah lagi, maka dia akan menjadi pendamping pada istri yang kedua. Tapi ketika dia itu cerai, ya sudah, dia tidak menjadi pendamping yang pertama, dia tidak menjadi pendamping yang kedua. Jadi others yang saya cintai, agak sedikit trouble di hidung. Jadi gini, apabila seorang itu istri ya gitu, dia itu menikah dengan suami pertama, kemudian meninggal, kemudian nikah lagi, dia akan jadi pendamping istri suami kedua. Namun others kan gitu, ketika menjadi suami yang kedua itu suami yang keduanya bercerai, maka dia tidak pertama, tidak kedua. Ya udah, nanti dia sendirian aja gitu loh. Lagi juga ngapain sih pengen berdua-dua di sorga? Nanti juga di sorga udah nggak sibuk gitu loh, terus nggak mikir-mikirin lagi ini itu. Yang dilihat ya itu aja, lihat aja nanti Allah Subhanahu Wa Taala gimana ininya ya kan. Nah others, lanjut lagi dari 085711 as. Bang Firman mau tanya, waktu yang tepat untuk sholat istikharah itu pukul berapa ya? Dan sampai berapa, dan bacaan suratnya apa? Terima kasih Bang Ria di Jakarta Selatan. Others, kalau sholat istikharah itu bagusnya pada malam hari, jam 2:30 ya kan, jam 3 itu sholat istikharah bagus karena masih sepi. So yang kedua, sampai jam berapanya terserah kan gitu, enaknya mau deket-deket subuh. Bacaan suratnya apa terserah juga, mau baca surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Kafirun, boleh silakan ya, asal jangan surat tanah aja yang dibaca. Lanjut lagi dari 085217 Assalamualaikum Bapak Ustadz. Satu, gimana cara khusus dalam hal apapun sholat utamanya, gimana hati tidak gelisah dari akhwat. Jadi gini ya, kalau kita mau sholat supaya hati kita nggak gelisah, ini kan kita harus direhab dulu hatinya. Cara merehabnya gimana? Sholat aja dulu. Udah sholat, kita berzikir 2 jam, 3 jam gitu sama Allah. Berdua-duaan deh kita sama Allah, sejam atau 2 jam, sambil berzikir. Berzikir terus. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala kan berfirman, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Bukankah berzikir sama Allah itu bisa nenteramkan hati kita? Jadi hati kita yang gelisah, hati kita yang resah, itu bisa tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir, nah ini harus continue gitu loh, harus continue sehari kalau bisa 5 kali sejam, ya kan, sejam, 5 jam deh. Nah insya Allah nanti dengan proses, ya kan, proses waktu, nanti hati kita jadi nggak gelisah lagi. Oke, lanjut lagi others dari 08161 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ibu saya stroke, nggak bisa jalan, mati sebelah. Apakah masih wajib sholat Bang? Mohon penjelasannya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Kalau dia stroke, nggak bisa jalan, ya masih tetap bisa sholat. Selagi dia nyawanya masih ada, itu masih bisa sholat. Gitu loh, masih diperintahkan untuk sholat. Kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur sholatnya sambil tiduran nggak apa-apa. Wudunya gimana Bang? Kan bisa pakai air, ya kan? Dibantu wudunya. Atau others kalau misalnya ini dia repot gitu, bisa misalnya tayamum gitu loh. Jadi kalau memang agak kesulitan untuk menggunakan air, bisa tayamum. Tapi kalau mati sebelah, nggak bisa jalan, tapi kan istilahnya masih bisa duduk atau tidur, salat aja dalam keadaan duduk atau tidur. Oke? Dari 085714 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau nanya nih, apa kiat-kiat menghilangkan sifat minder dari www? Oke. Others yang saya cintai dan saya sayangi, www. Mungkin www ini singkatan dari ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Others, gini, kalau kita mau menghilangkan sifat minder itu gampang. Coba kita ngadakan perenungan. Kita merenung, sekali-sekali kita merenung gitu ya, sambil berzikir. Jangan merenungnya nggak sambil berzikir, nanti kita kesambet. Jadi kita merenung sambil berzikir kepada Allah. Renungkan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan sama kita, sambil lisan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Renungi nikmat-nikmat yang Allah berikan sama kita. Nah,
Kemudian tancapkan dalam hati, ya Allah, saya bangga kepada nikmat-Mu. Saya bersyukur kepada nikmat-Mu. Nah, ini yang membuat kita jadi pede. Walaupun hidung saya, kalau misalnya ini perlu pakai kaca gitu, depan kita ada kaca, sambil uji, alhamdulillah. Jadi kita melihat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ambil kaca depan kita, berzikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Saya bangga, kan gitu loh. Saya bersyukur, berterima kasih ya Allah, Engkau kasih hidung sama saya, walaupun mancungnya ke dalam, tapi alhamdulillah, kan gitu loh. Saya bersyukur. Saya dikasih telinga, walaupun agak caplang, kata orang, kan gitu, tapi saya bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Jadi, nah, terus ini dilakukan secara kontinu juga, nggak cukup cuma sekali, ya kan? Terus beberapa hari nanti akan timbul rasa pede, percaya diri, kita bawa orang yang bersyukur kepada nikmat Allah. Begitu caranya, oke? Karena ini kan adanya di dalam hati, gitu loh. Rasa pede, rasa minder itu kan adanya dalam hati. Jadi hati dulu harus dirombak. Lanjut lagi, others yang saya cintai dan saya sayangi di pagi hari yang berbahagia, dari 08211. Assalamualaikum Bang, ini Kardianto di Cibinong. Mau nanya nih, apa hukumnya orang yang membaca selawat di waktu subuh dengan pengeras suara? Soalnya banyak orang yang masih sholat tahajud terganggu, khususnya ditunggu jawabannya. Oke, gini others, membaca selawat itu diperbolehkan saja. Sama baca selawat, mau baca Al-Quran, ya kan? Boleh, mau zikir juga boleh. Kan gitu loh. Tapi kalau zikir kita, salawat kita, membacaan Al-Quran kita itu bisa mengganggu orang lain, maka ini hukumnya jadi makruh dan lebih cenderung diharamkan. Kenapa? Mengganggu. Apalagi mengganggu kehusuan orang sholat. Ya kan, kita lagi mau sholat tahajud, ya kan, berusaha untuk khusyuk. Yang selawat, kalau suaranya enak, ya kan, kalau suaranya enak kayak penyanyi itu sih nggak apa-apa. Kadang-kadang suaranya bass bukan, tenor juga bukan. Allahumma sholli. Udah yang tua-tua banget. Kenapa? Kalau yang udah bangun malam, bangun pagi itu pasti yang tua-tua, yang udah pernah kan gitu ya. Nah, kalau dia bisanya mengganggu kekhusyuan orang, ini hukumnya juga jadi diharamkan. Mengganggu orang yang sholat, hukumnya juga jadi diharamkan. Apalagi orang sholat jadi lupa, udah berapa rakaat ya tadi gara-gara orang selawat tadi ya kan. Ini hukumnya jadi diharamkan kalau sampai mengganggunya terlalu parah. Ya, jadi gitu. Jadi diberitahukan aja, silahkan mau sholawat. Memang tujuan dia juga bagus, kita harus maklumi tujuan dia bagus. Kenapa? Karena membangunkan orang untuk sholat subuh gitu. Cuman ada sisi mudorotnya, iya kan? Mudorotnya orang yang lagi tahajud terganggu karena suaranya itu, iya kan? Kalau enak, ya masih mending, enak juga kadang-kadang suka ganggu ya. Ini apalagi yang nggak enak, oke? Jadi ad-dararu yuzalu, kemudorotan terus dihilangkan. La darara wala dirara. Nggak boleh memberikan kemudorotan ya, atau mendatangkan kemudorotan bagi orang lain. Oke? Jadi dikonfirmasi saja, dibicarakan aja, musyawarahkan baik-baik dengan ustadz tempat. Oke? Others yang saya cintai dan saya sayangi di pagi hari yang berbahagia, others tetap ditunggu SMS-nya kalau ada yang mau nanya-nanya seputar masalah agama Islam atau mungkin masalah-masalahnya yang butuh solusi jalan keluar dalam kacamata agama Islam. Others bisa kirim SMS di 0811 1908 908. Sekali lagi, bagi others yang mau tanya-tanya seputar masalah agama Islam atau mungkin masalah-masalah lainnya yang butuh solusi jalan keluar dalam kacamata agama Islam, others bisa kirim SMS di 0811 1908 908. Tapi tentunya others setelah beberapa lagu yang akan lewat berikut ini.